Mau upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Halo Sobat Cuan, berada di segmen cerita bisnis yang mengangkat kisah inspiratif founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Aku Mirza, host dari Medio Podcast Network by KG Media. Di episode kali ini, aku sudah bersama dengan founder Rumah Wadu Wilby, ada Ibu Leni. Halo Bu Leni. Halo Mbak Mirza. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak, baik-baik. Alhamdulillah, kabar yang sama dari saya juga. Ya. Kalau dengar kata madu, mungkin udah sering ya Sobat Cuan. Tapi tahu nggak sih, di balik itu semua banyak banget khasiat dan manfaat dari madu loh. Salah satunya yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, Rumah Madu Wilby juga memproduksi propolis, royal jelly, dan masih banyak lagi. Yang lebih uniknya, Rumah Madu Wilby ini hanya memproduksi madu dari hutan asli dan alami loh. Nah, emang bisa ya? Yuk langsung aja kita tanya dan kulik bersama Ibu Leni. Halo lagi Ibu Leni. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Gimana nih Bu? Sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Bu Leni? Ya seperti biasa ya ngurus Rumah Madu Wilby. Kemarin kebetulan ada pameran di TIBSD. Ini yang akan datang ini nanti tanggal 17 ada undangan juga untuk pameran di Jogja. Ya, Wow. selama 4 hari. Ya. Menarik banget Bu. Berarti Ya, udah dari kota ke kota ya Bu. ya sering seperti itu. Ya. Hebat sekali. Nah, mau tahu dong Bu, awalnya itu Rumah Madu Wilby berdiri sejak kapan nih? Dan apa yang bikin Ibu memutuskan untuk, saya ingin mendirikan Rumah Madu Wilby nih? Gitu. Oke, ya awalnya memang sekitar tahun 2000-an itu kan di Riau itu berkelimpahan madu hutan ya, yang waktu itu dari petaninya itu tidak bisa memasarkan dalam jumlah besar, makanya kelompok-kelompok tani yang kami bina awal itu meminta kepada kami untuk memasarkan karena mereka nggak bisa memasarkan dalam jumlah besar. Itu tahun 2000 setelah perkembangan madu dari petani, kelompok-kelompok tani semakin banyak, kami akhirnya memutuskan untuk membuat CV Rumah Madu Wilby tersebut. Jadi didirikan sejak tahun 2016. Oke, wow, dari tahun 2016, berarti Ya. sekarang sudah menuju 6 Sudah tahun ya Bu? 6 tahun, ya. Wah, 6 tahun, ya. keren banget. Nah, untuk namanya sendiri Rumah Madu Wilby, ini kan cukup mudah diingat ya Bu, Rumah Madu. Iya. Bagaimana sih inspirasinya awal-awal Ibu menamai Rumah Madu Iya. Wilby? Rumah Madu Wilby itu pertama kami terinspirasi dari lebah hutan ya, lebah liar namanya lebah Apis dorsata. Itu kan lebah asli dari Riau. Jadi kami namakan Wilby itu awalnya dari kata-kata Wilby, lebah liar, lebah hutan. Jadi udah untuk Indonesia biar mudah kita pengucapannya, kita bikin aja Wilby gitu. Jadi akhirnya kami membuat Rumah Madu Wilby gitu. Dari awal kata-katanya Wilby lebah liar itu latar belakangnya kami ya. Menarik ya Bu, Wilby kemudian Wilby jadi Wilby. Wilby. Ya. Oke, lucu ini. Menurut riset nih ya Bu, Rumah Madu Wilby itu sudah terdaftar di SNI pertama di Indonesia ya Bu. Nah, Iya, betul, boleh nggak Bu ya. diceritakan ke Sobat Cuan bagaimana tuh waktu itu proses pendaftarannya dan mengapa bisa jadi yang pertama nih Bu? Ya, alhamdulillah Rumah Madu Wilby mendapatkan sertifikat SNI yang pertama untuk madu hutannya. Ya kan waktu awal-awal mau dilakukan sertifikasi SNI itu, kami memang dibantu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM di Provinsi Riau. Dipilih dari beberapa UKM-UKM yang berpotensi, akhirnya terpilihlah Rumah Madu Wilby, salah satunya yang dibina oleh Dinas Perindustrian Perdagangan tersebut. Dan kami mendapatkan sertifikat SNI tersebut difasilitasi oleh dinas tersebut dan kami gratis, tidak ada membayar apapun gitu. Jadi
memang alhamdulillah karena kami concern dengan perlebahan di lebah hutan di Riau ini, jadi alhamdulillah kami bisa mendapatkan SNI setelah mendapatkan beberapa kali kunjungan difasilitasi dengan beberapa ini ya bimbingan gitu. Akhirnya kami mendapatkan SNI yang pertama untuk lebah hutannya, madu hutan. Oke, menarik Bu. Berarti prosesnya nggak mudah juga ya Bu. Ada Prosesnya beberapa panjang, tahap. ya mungkin ada sekitar 1 tahun untuk mendapatkan Wah, SNI tersebut. Ya, ada beberapa fasilitas yang harus dipenuhi, dokumentasi ataupun ini ya segala fasilitas yang ada di Rumah Madu Wilby secara higienitas, seperti apa diambilnya dari hutan, harus diperlakukan seperti apa madu supaya pengambilan dari hutan tetap higienis dan tidak rusak selama dalam perjalanan menuju ke gudang Rumah Madu Wilby. Itu yang dilihat pertama kali oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Oke, nah ini mungkin bisa jadi inspirasi ya Bu bagi Iya, betul. teman-teman yang memiliki bisnis dan juga tertarik untuk mendaftarkan ke SNI. Itu ada prosesnya yang Iya, panjang, harus proses ya. diperhatikan Iya. kualitasnya ya Kualitas, Bu. iya, iya. Bahkan hal-hal detail seperti higienitas dan Iya, lain-lain iya, seperti itu ya Bu. iya, betul. Nah, bicara soal kualitas nih Bu, kan Iya, Rumah Madu Wilby ini memilih untuk memproduksi madu yang berasal dari hutan iya, saja. iya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya biasanya selain dari hutan ada dari mana saja sih Bu? Kalau madu itu sebetulnya kan banyak. Ada dari hutan, ada juga madu yang bisa diternakan. Kalau Ah, pertama awal kami Rumah Madu Wilby memilih madu hutan karena awal itu kan kami membina mungkin ratusan kelompok tani ya. Mereka kita bina cara pemanenan secara lestari, gimana safety-nya supaya aman, gimana pengambilan madunya di hutan supaya higienis gitu kan, gimana cara pengangkutannya dari hutan gitu. Itu semuanya kan harus kita edukasi ke para kelompok tani. Itu yang pertama kita indikan. Jadi kalau madu ternak sekarang kami juga ada juga kita bermitra dengan para petani dari madu ternak. Untuk perkembangannya mungkin kalau saat sekarang mungkin ada madu ternak dari kelulut atau trigona itama atau madu ternak dari mellifera namanya. Kalau sekarang sedang booming madu mellifera dan itu harganya hampir setengahnya dari madu hutan. Jadi nanti mungkin kalau kami selama ini memproduksi dari madu hutan, mungkin nanti akan karena petani banyak juga yang bermitra dengan kami, petani dari lebah ternak itu, kami mungkin kedepannya akan membina para petani itu dan membuat produk-produk yang berkualitas seperti madu hutan. oh, I Ya. see. Jadi selain ada dari madu hutan, ada juga dari madu ternak, dan Iya, itu juga mempengaruhi nanti harga jualnya, terus iya, betul. pemeliharaannya gitu Iya, ya. betul, iya. Berarti sebetulnya kalau bisa disebut lebih sulit yang mana sih Bu untuk proses pembuatannya itu biasanya? Sebetulnya sama saja ya. Kalau dari yang madu hutan, Apis dorsata itu kan kami pengambilannya memang di hutan, seluruh hutan Riau kami konsennya. Kalau yang madu ternak kan diternakan di beberapa tempat di pinggir-pinggir hutan. Itu madu Apis mellifera. Itu hasil panennya juga melimpah ruah. Kalau sekarang mungkin dalam 1 bulan bisa ada ratusan ton. Kalau yang madu hutan sekarang karena alih fungsi lahan, dari perusahaan-perusahaan, ada yang pohon-pohon banyak yang ditebang, ada kebakaran hutan, akhirnya kan lebah dorsata itu mungkin berkurang populasinya ya. Jadi sekarang memang berkurang dari tahun 2000 sampai sekarang itu mungkin hampir tinggal sepertiganya lebah hutan. Kalau dulu mau cari 60 ton 1 bulan, sekarang mungkin paling hanya bisa sekitar 20 ton per bulan gitu. Tapi kalau madu yang ternak ini sekarang lagi bagus, madu Apis mellifera itu dia bisa dari nektar tanaman hutan juga, tapi yang di pinggir-pinggir itu ada tanaman akasia, itu bisa melimpah juga, hasil panennya itu bisa ratusan ton per bulannya. Ya. Itulah yang menjadi PR kami mungkin sebagai perusahaan juga
bisa bermitra, bagaimana caranya kita bisa membantu para petani itu untuk memasarkan secara luas madu-madu mellifera tersebut gitu. Kalau madu yang dorsata kan memang bagus ya, itu organik karena dia itu kan bersarang jauh di tengah hutan yang jauh dari polutan, dari cemaran gitu. Itu memang harganya itu 2 kali lipat dari madu ternak yang Apis dorsata, yang Apis mellifera ya. Habis malam. Iya. Jadi perbedaan di antara keduanya salah satunya juga ketersediaannya ya Bu, karena tadi Iya, ada faktor alam ketersediaannya seperti ya, faktor hutannya. alam ya, Iya, lingkungannya ya. I see. Jadi bagaimanapun juga karena melihat apa namanya peluang bahwa produksi untuk madu yang ternak itu lebih Iya, besar secara lebih kuantitas besar ya Bu. ya, ya. Berarti Sekarang lebih besar ya. ya bisa Mungkin sambil ke depannya bisa ya, bisa pengembangan untuk lebah ternaknya, untuk mungkin kalau sekarang kan pengembangan di perusahaan itu kan ada madu herbal juga gitu. ya, I see. Banyak ya Bu, berarti Ya, peluang-peluangnya nanti untuk peluang-peluangnya para masih petani. masih Iya, terbuka lebar ya. oke Ibu, menarik sekali. Nah, sekarang aku ingin tahu nih Bu soal produk madunya sendiri. Nah, Iya, kalau untuk produk madu biasanya selain untuk kita tahu ya Bu untuk khasiat kesehatan, iya. eh, apa ada nggak sih Bu tujuan lain dari apa namanya Rumah Madu Wilby ini untuk masyarakat yang ada di sekitar gitu Bu? Karena tadi kan sempat Ibu singgung soal membudidayakan maksudku sambil membudidayakan para petani gitu Bu, petani yang Iya. ada di sekitar. Jadi selain untuk menyehatkan, kami juga melestarikan dan mengembangkan lebah lokal, khususnya lebah asli Riau. Itu diantaranya kan ada lebah trigona ya atau kelulut, terus lebah Apis mellifera yang tadi itu. Terus memperbaiki sistem pemanenannya di tingkat petani. Kalau yang untuk Apis dorsata itu dari konvensional menjadi pemanenan berwawasan lestari. Jadi tidak dipanen secara keseluruhan, tapi ada yang disisakan. Jadi nanti si lebah itu bisa menambah bersarang lagi di sisa-sisa sarang yang ditinggalkan itu. Jadi nggak dihabiskan sama sekali gitu. Terus meningkatkan kualitas produk lebah melalui panen yang dengan menggunakan yang peralatan yang higienis, dilakukan inovasi alat dan mesin. Kami juga punya beberapa alat dan mesin untuk inovasi ini ya, meningkatkan mutu madunya dengan penurunan kadar air, dengan membuat madu-madu herbal yang lain, atau ini ya membuat formula madu, namanya madu ditambah dengan propolis, madu dengan royal jelly, terus ada juga madu herbalnya. Kami juga membuat diversifikasi produknya. Yang non madu itu ada sabun madu, sabun propolis, ada juga propolis cairnya gitu, seperti itu. Oke, menarik Iya. banget Bu. Berarti bukan hanya madu yang murni, tapi kemudian ada pengembangan juga menjadi Iya, madu pengembangan produknya, ya. propolis, Ya, iya, madu royal dicampur jelly. dengan propolis nanti itu kan khasiatnya lebih tinggi ya, karena ada Hmm. propolis itu kan untuk membunuh bakteri virus, terus madu dengan royal jelly dengan bee pollen gitu kan. Ada juga kita namakan madu superfood. Madu superfood itu dari campuran dari 4 macam hasil lebah. Hasil lebah Oh, itu bukan hanya madu saja, kan ada propolisnya, ada bee pollen, ada royal jelly-nya, itu kami mix jadi satu dengan komposisi tertentu, itu yang kami namakan madu superfood. Jadi dalam satu produk yang namanya superfood itu lengkap kualitasnya dan tinggi kualitasnya dan baik sekali untuk kesehatan kita. oke Bu. Berarti sebenarnya ada banyak sekali yang bisa diturunkan dari Iya, produk betul, madu iya. itu sendiri Madu ya. dan turunannya ya, Oh, disertifikasi produknya. berarti untuk di kedepannya kira-kira untuk Rumah Madu Wilby sendiri ada nggak Bu rencana untuk menambahkan varian madu-madu lain selain yang sekarang sudah diproduksi nih?
Iya, untuk yang kedepannya karena sekarang berkelimpahan madu dari madu ternak Apis mellifera, kami juga akan mengembangkan dari perusahaan itu mungkin untuk madu imun, istilahnya madu herbal ya. Ada beberapa jenis yang akan kami kembangkan dari madu herbal tersebut, madu imun, ada madu bajaka, madu hipertensi, madu kuat, itu antara lainnya. Oke, wow. Apalagi dalam saat sekarang ini kan masih ada ya virus-virus yang ini ya belum selesai corona ini. Betul. Jadi kami ke depannya memang concern ke pengembangan produknya untuk meningkatkan imun tubuh dari Iya. masyarakat pengguna madu. Betul Bu, kemarin kan madu menjadi salah satu produk yang banyak dicari juga ya Bu Iya, selama iya betul. pandemi Iya. karena dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas Iya, selama iya. orang-orang sedang mengalami sakit COVID Iya. dan Iya, lain-lain. COVID, iya. Oke Ibu. Nah, sebagai pelopor madu nih Bu di kotanya Ibu Leni sendiri, Iya. kita berarti bukan hanya kemudahan atau kesenangan dalam mengolah madu ini yang kita Iya, bicarakan, tapi betul. ada juga Iya. kesulitan-kesulitan ya Bu. Boleh nggak Ibu sharing bagaimana ada pengalaman mungkin dari sisi SDM-nya, kemudian pengolahan dan cara promosinya supaya teman-teman Sobat Cuan juga tahu nih Bu, apa sih yang harus dihadapi nanti ketika misalnya mereka memiliki bisnis untuk di bidang yang sama Bu. Iya, kalau untuk bisnis madu terutama itu kan kita dibeli oleh masyarakat konsumen itu kan pertama kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa apa yang dibeli, madu yang dibeli itu adalah asli dan tidak ada campuran apapun di luar dari hasil lebah itu. Untuk kedepannya mungkin kalau bagi yang pemula mungkin langsung berhubungan jangan ke pengepul ya, mungkin ke pengepul kadang-kadang ada beberapa yang dia tidak amanah kan, kita langsung berhubungan dengan petani madunya langsung, terus setelah itu kita harus mengajukan legalitasnya dari PIRT pertama, dari halal MUI-nya, dari BPOM-nya, nanti meningkat ke SNI, ada NKV. NKV itu juga perlu juga kan dicantumkan itu nomor kontrol veteriner. Artinya bahwa kalau sekarang ini masyarakat banyak yang beternak lebah ternak, itu kan kadang-kadang lebahnya itu ada kena kutu. Jadi jangan sampai nanti penyemprotan dari kutu-kutu itu mencemari madu tersebut. Jadi mungkin nanti harus dipelihara jauh dari polutan, jangan disemprot gitu kan. Seperti itu ya. Untuk yang NKV-nya mungkin itu jaminan bahwa madu yang dihasilkan dari lebah ternak tersebut tidak tercemar dari sifat-sifat dari penyemprotan zat kimia yang disemprotkan ke lebahnya yang kena kutu tersebut. Oke Bu, berarti Ya. memang kuncinya ada teliti juga ya Bu? Iya, teliti dan Untuk harus higienis. Semua yang perlakuan untuk lebah ternak itu kan harus higienis juga perlakuannya. Jangan sampai nanti ada penyemprotan di sekitar tempat kita memelihara lebah ternaknya itu nanti lebahnya itu kan mencari makan dalam radius 500 meter. Nanti dia makanannya itu nanti akan tercemar oleh zat-zat kimia yang disemprotkan oleh masyarakat gitu. Jadi nanti kan mempengaruhi hasil dari lebah tersebut. Ada cemarannya, ada cemaran zat kimia yang itu tidak bagus untuk kesehatan. Gitu. Iya, Ya. baik. Jadi ketelitian itu yang sebetulnya adalah salah satu bagian untuk menjaga kepercayaan masyarakat tadi Iya, ya Bu. kepercayaan masyarakat ya, karena Mendapat ini kan sebetulnya madu itu kan untuk kesehatan ya, kesehatan betul. konsumen. Mereka juga harus punya ini kepercayaan dan ini percaya yang bahwa madu yang dibeli ini betul-betul asli dan tidak tercemar oleh zat apapun yang dari luar gitu. Madu organik istilahnya kan. Iya. Menarik Ibu. Nah, tadi Ibu di awal sempat bercerita bahwa ini tadi sempat ada pameran di kota-kota lain juga ya Bu. Iya. Kemarin itu sempat ikut pameran juga di AISBSD ya Bu? Iya, di AISBSD, ya betul, ya. Mungkin boleh sharing Bu bagaimana
pengalamannya, responsnya juga dari masyarakat mengenai Rumah Madu Wilby ini, Bu? Ya, terima kasih. Kemarin kami memang saat ini kan sedang dibina oleh Kementerian Perdagangan dan PPEI. Jadi dari 30 UKM itu terpilihlah salah satunya adalah Madu Wilby. Kami senang sekali di sana kami bisa mempromosikan produk-produk Rumah Madu Wilby ke masyarakat maupun buyer-buyer yang datang dari luar negeri. Alhamdulillah memang banyak respon dari masyarakat. Masyarakat Indonesia dari luar kota maupun yang dari luar negeri, bayar-bayar banyak juga yang tertarik, dan mungkin nanti akan kedepannya akan bekerja sama untuk memasarkan Madu Wilby itu keluar ataupun ke domestik gitu di dalam negeri. Mungkin ada kerjasama. Alhamdulillah kemarin banyak yang merespon secara positif. Positif, Ya. iya. Berarti bukan hanya dari lokal, dari luar Ya. negeri. Harapannya semoga di kedepannya Rumah Madu Wilby bisa menjamah lebih banyak tempat Iya, lagi, ya, Bu? iya betul. Kami semoga bisa untuk menjalin kerjasama untuk ekspor gitu kan, untuk Betul, bekerjasama untuk pendistribusian ke seluruh Indonesia. Itu harapan kami supaya produk-produk kami kan bisa lebih meluas pemasarannya. betul. Oke, Bu. Untuk Rumah Madu Wilby sendiri sebetulnya adakah, Bu, kayak semacam penghargaan atau legalitas yang sudah diterima seperti tadi salah satunya SNI ya, Bu. Selain itu Iya, ada iya. apa lagi kah? Kalau kalau legalitas kami sudah lengkap ya dari BPOM-nya. BPOM-nya sudah ada 8 nomor izin BPOM. Sekarang kami sedang mengurus untuk kosmetiknya dan produk herbalnya. Itu mungkin nanti 2 itu kan juga propolisnya. Alhamdulillah sudah menuju ke arah situ kan. Dari BPOM juga membantu kami untuk membimbing ya istilahnya apa-apa yang harus kami siapkan untuk ini mendapatkan BPOM-nya, juga SNI gitu kan. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan SNI NKV gitu. Ya. Oke, berarti tadi ada NKV, BPOM, dan SNI ya, Bu? Ya, ya, itu sudah lengkap itu. Sekarang mungkin sedang menuju ke HACCP ya. Biasanya kalau untuk kita untuk bekerja sama untuk ekspor kan diminta juga itu sertifikat HACCP itu. Ya. HACCP. Nah, untuk apa namanya, Bu? Biasanya kan selain dari legalitas itu, mungkin nggak semua pembeli itu paham ya, Bu, kalau ini Iya ada betul. BPOM, ada Ya. SNI. Bagaimana sih, Bu, tipsnya untuk pembeli madu atau orang yang sering mengkonsumsi madu untuk membedakan atau mengecek keaslian madu itu sendiri, Bu? Apa benar kalau dikerumuni semut itu adalah madu palsu atau campuran, atau ada tips-tips dari Ibu? Ya, sebetulnya apa yang beredar di masyarakat itu tidak benar ya. Semua madu itu kan termasuk manis ya. Pasti namanya semut itu kan Akan mau ya mengerumuni ya, manis. Bu? Terus ada juga yang dimasukkan ke kulkas membeku adalah madu palsu. Ada yang madu pakai korek nanti bisa nyala. Itu sebetulnya tidak benar seperti itu. Kalau seandainya kita memang susah ya sekarang secara visual itu membedakan madu asli dengan madu buatan itu ya kan. Di luar sana sudah banyak canggih ya, banyak yang mengoplos madu, membuat membuat madu sintetis itu dan persis hampir sama. Mungkin solusinya untuk masyarakat pengguna konsumen yang ingin sehat dan menggunakan madu, percaya bahwa madu ini benar-benar asli, tidak ada campuran, mungkin bisa membeli ke tempat toko-toko atau tempat rumah madu Wilby salah satunya ya, yang terpercaya dan sudah mempunyai izin edar BPOM, SNI, itu kan semuanya sudah ada jaminan ya dari KAN, dari Halal MUI-nya, semua itu sudah diteliti, sudah dibimbing dari dinas-dinas tersebut. Makanya itulah mungkin dari masyarakat harus jeli kalau mamanya memilih madu, mungkin yang kemasannya yang sudah BPOM dan SNI itu yang mungkin SNI itu kan yang lebih ini ya, yang lebih berkualitas untuk menjamin kualitas produk dari yang dibeli oleh masyarakat tersebut itu. Salah satunya juga membeli ke tempat yang dipercaya, yang terpercaya. Nah, salah satunya ya Rumah Madu Wilby ini gitu kan. Mantap sekali. Insya Allah kami amanah untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas, yang aman dan menyehatkan untuk masyarakat.
Ya. Oke, jadi masyarakat memang harus lebih jeli dengan Ya, melihat. ya harus jeli, ya harus jeli, dan kami selalu berulang-ulang selalu mengedukasi juga ke masyarakat. Kami juga menyebarkan, ada di website kami, di sosmed kami, ada di brosur, gitu kan. Itu bisa dilihat seperti apa sih madu yang berkualitas, seperti apa madu yang kami sediakan, karena kami juga selalu menjaga kualitas produk kami dengan produk-produk yang aman dan higienis, yang bagus untuk dikonsumsi. Baik, terima kasih Bu. Jadi masyarakat memang harus lebih peka Iya, terhadap. iya, Ada kan itu bantuan-bantuan sebetulnya Bu, seperti apa namanya, sertifikasi dari SNI, dari BPOM iya, itu untuk iya, mereka supaya tahu bahwa ini sudah diverifikasi iya, oleh iya, badan. iya, iya, betul, Oke, ya, terakhir nih Bu, pertanyaan dari iya. kami. Adakah pesan atau strategi khusus yang menurut Ibu, wah ini sepertinya harus diketahui nih oleh para pebisnis pemula ketika mereka mau memulai bisnis, Bu? Oh ya, kalau sebetulnya bisnis itu kan bisa dari segala macam ya, dari lingkungan kita bisa dijadikan bisnis istilahnya kan. Kalau seandainya di lingkungan kita, kalau saya itu karena lingkungan saya di sekitar Riau itu karena banyak madu, jadi kami bisnisnya madu. Kalau di lingkungan mungkin rekan-rekan di luar sana ada yang mungkin tanaman, buah-buahan, ikan, perikanan, atau apapun, dan itu menjadi hobi mereka atau kesenangan mereka, itulah yang pertama diambil gitu. Jangan kita mengambil bisnis di luar dari yang hobi kita atau yang di sekeliling kita bahan bakunya kurang. Kalau bisa yang bahan bakunya melimpah di daerah tersebut, mamanya buah-buahan bisa dijadikan nanti manisan atau apapun gitu kan, dari turunannya dari buah yang segar itu bisa diawetkan, bisa dibikin segala sesuatu lah itu. Ikan pun juga bisa seperti itu kan, perikanan, perkebunan, pertanian, itu seperti itu. Jadi memulai bisnis itu apa yang menjadi keinginan hobi kita, kesenangan kita, itu yang kita jalankan. Jadi kita menjalankan bisnis itu enjoy, senang gitu kan, karena kita tidak terbebani, kita mengalir seperti air, kita mendapatkan rezeki di situ, kita bisa membantu masyarakat sekitar situ yang punya bahan bakunya yang untuk bisa kita olah lebih luas, kita buat produk-produk yang bagus yang bisa siap untuk dipasarkan ke luar. Istilahnya seperti itu. Baik, Bu. Menarik ya, tadi berarti menurut Ibu, pilihlah yang sesuai dengan minat kita dan Ya, bahan minat baku kita, juga bahan melimpah di baku sekitar kita. melimpah di sekitar kita, iya. Supaya kita Itu juga bisa membantu masyarakat di sekitar kita juga, kita. kita bisa berguna juga untuk masyarakat di sekitar kita, di Setuju daerah banget. kita, iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Leni karena tadi sudah mau cerita banyak tentang usahanya, yaitu Rumah Madu Wilby, dan juga memberikan tips-tips bisnis untuk para pebisnis pemula ya, untuk menjalankan bisnis terutama di bidang F&B nih Bu ya. Nah, untuk Sobat Cuan, jangan lupa untuk follow podcast Cuan di Spotify dan Instagram kami @medio_by_kg_media, dan juga jangan lupa juga follow Instagram @rumahmaduwilby ini. Demikian episode cerita bisnis kali ini. Aku Mirza dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.